Halo semua, selamat datang di channel ZSF. Di video kali ini seperti janji di video kemarin, kita akan review dan mencoba semua kereta yang ada di game Roblox Indonesian Electric Railway. Jadi langsung saja. Oke, jadi sekarang kita berada di map yang sebelumnya itu tempat spawn yang kita pernah cobain ya. Dan kita bakal nyobain KRL ini dulu deh, TM 7000 ya. TM 7000 ini ya benar. Oke, langsung aja naik. Oke, dan ini nggak seperti yang lokomotif kayak kemarin. Yang ini tuh KRL udah dilengkapi dengan suara klakson dan suara semacam apa ya, suara sambungan rel gitu lah, yang ya kalian pasti tahu suara gimana. Jadi udah bersuara, jadi lebih enjoy lah. Dan karena mapnya sama juga, jadinya ya udah tahu juga sih gimana rasanya keluar dari sini gitu kan. Cuma bedanya ini pakai KRL, nggak pakai lokomotif. Oke, di depan itu ada stasiun ya. Kita bakal berhenti dulu sebentar di situ buat sambil ngeliat-ngeliat dikit lah detail-detail dari KRL ini. Dan ini kurang lebih untuk kabin ini kira-kira kayak gini sih. Belum ada apa-apa juga, masih kosong. Tapi setidaknya ada ruangan yang nggak kayak lokomotif kemarin itu benar-benar nggak ada ruangan sama sekali. Oke, kita bakal berhenti ke ujung dulu ya. Oke, semoga nggak kelewatan. Terus, oke, ada berhenti. Dan kurang lebih detail dari KRL TM 7000 ini kayak gini sih. Kenapa aku nggak turun, soalnya kalau di KRL tuh kalau misalkan kita turun itu tuh dia KRL bakal hilang ya. Jadi jangan turun kalau mau. Oke, kita udah berangkat lagi dari stasiun. Oke, lanjut lagi perjalanannya. Kita bakal dari lepas stasiun bakal ngegas dikit ya. Kecepatan sekarang di 65, sekitar 65 km per jam. Oke, agak memperlambat dikit karena belokan ya. Kalau kemarin lokomotif bablas aja. Oke, itu gedung yang kemarin ya, yang kemarin kita juga sempat lihat. Dan di samping ada sawah, tapi belakangnya masih ada gedung. Aneh juga. Oke, itu seingat aku di depan tuh ada stasiun lagi. Ya, betul. Oke, kita agak ngebut sih. Semoga bisa dapet remnya ya. Remnya sih pelan-pelan aja. Oke, ke ujung dulu. Belum. Terus. Oke. Dapat nggak ya? Ada kayak nggak dapat ya? Iya betul, nggak dapat. Oke, langsung aja. Melintas langsung aja. Karena nggak dapat, langsungin aja. Dan di samping itu ada kayak project gitu ya, kayak proyek belum selesai gitu, tanah kosong doang. Oke, sekarang kita coba gas, kita coba cari top speednya kira-kira sampai berapa. Oke, masih naik. Wow. Oke, ternyata mentok di 151. Kenceng juga sih. Oke, kita langsung stasiun besar ya. Padahal kan biasanya kalau misalkan lebih kenceng itu kan lokomotif ya, cuman ini KRL ya. Oke, karena menghemat durasi, jadi kita bakal loncat aja nih biar kita ganti ke KRL selanjutnya. Hap. Oke. Nanti dia KRL bakal hilang kok, santai. Ngebut banget. Oke, jadi kita langsung aja. Nah, kita ganti dan sekarang kita ke KRL yang selanjutnya. Oke, itu dia KRL-nya. Langsung aja kita menuju itu. Dan kalau misalnya kita lihat di game itu namanya tuh kalau nggak salah TM 5000 atau 500 gitu, tapi kalau dari looks-nya, dari penampakannya ini kayaknya Toei 6000, cuman ya nggak tahu lah, mungkin beda generasi ya. Kalau ralat ya bisa dikasih tauin aja ya. Oke, mulai berjalan. Dan kalau misalkan klaksonnya itu sama sih ya, karena sebenarnya di game ini sendiri klaksonnya nggak terlalu banyak berbeda untuk beberapa kereta. Weh, ini kenapa terbang ini? Weh, terbang, tolong. Oke. Nggak tahu kenapa tiba-tiba terbang. Biasanya sih nggak gitu ya. Mungkin kena bug aja lah. Tapi ya agak aneh sih. Ya udah, karena kita udah nyobain KRL yang di sini, ya udah kita langsung aja pindah ke tempat selanjutnya.
Oke, kita udah di tempat selanjutnya. Ini tuh di tempat spawn KRL, termasuk tempat spawn KRL yang paling ujung ya dari map ini. Tapi di sini aku nggak mau nge-spawn KRL. Nanti bakal nge-spawn sih, cuman aku bakal ngasih tahu beberapa karena ada yang menarik di dekat-dekat map sini. Jadi, kalau kalian lihat di ujung ada biru-biru, dan itu adalah ya ISS 3200 atau yang biasa orang Indonesia sebut lokomotif bonbon ya. Ya, dia merupakan salah satu lokomotif listrik yang ada di Indonesia. Tuh bisa dilihat ya. Ada pantografnya di situ. Ya, ada pantografnya dan dia itu kayak membawa 2 KRL. Nggak tahu ini seri apa ya. Pokoknya KRL dari Jepang gitu lah. Padahal relevan sih, tapi nggak terlalu tahu model-model KRL. Oke, lanjut ke belakang dari mereka tadi. Kita bakal jalan ke depan situ karena masih ada satu hal lagi yang menarik. Dari kejauhan kelihatan sih ya. Ya, dan di sini ada semacam dipo lokomotif. Ini tapi ini sih kayak pajangan doang, jadi nggak bisa dipakai. Sama kayak tadi yang lokomotif listrik tadi yang ISS itu juga nggak bisa dipakai, jadi cuma buat pajangan. Dan itu kenapa ada gerbong di situ nyangkut, aku juga nggak tahu. Ini lagi stabling gitulah lokomotifnya. Ada banyak C1 semua sih tapi. Dan ada satu lagi yang menarik, yaitu adanya ya ada vintage. CC201 vintage. Ini bagus sih, kalau bisa dipakai itu bagus banget sih pastinya ya. Dan pasti bakal jadi primadona banget sih ya pastinya. Oke, kita coba telusuri lagi dan ternyata bisa dinaikin ya. Karena biasanya nembus sih kalau kayak gitu. Oke, lanjut ke sini. Ini di samping dari mereka tadi, masih di tempat yang sama ada K3 dan BB. Ini BB 301 30104 ya. Dan sampingnya ada BB 30111. Mereka beda livery, yang satu livery vintage, yang satu ini RNB ya, atau red and blue. Jadi ya liverynya seperti namanya red and blue. Ya merah dan biru gitu. Oke, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita review KRL yang ada di tempat spawn tadi ya, yang kita samperin tadi. Oke, singkat cerita, KRL udah ada di depan hadapan kita, di depan sini nih udah ada KRL. Jadi ya langsung aja kita cobain. Dan sebenarnya di sini ada beberapa KRL lagi sih, cuman untuk biar lebih singkat lah kita perwakilkan aja ya dengan satu KRL ini. Ini KRL JR 103 atau ya 103 lah, 103. Ini KRL yang sempat masih hidup dan masih bisa berdinas di tahun berapa ya? Mungkin tahun 2000-an lah mungkin. Oke, dan ini sebenarnya KRL yang menurut aku paling bagus sih ya. Menurut aku paling suka tuh sendiri tuh. Ya enggak juga sih, tapi ini termasuk model yang bagus gitu. Tapi banyak banget kekurangannya juga. Salah satunya ini kameranya tuh agak terlalu naik ya. Jadi ngeliat KRL-nya itu agak susah. Dan terus kalau misalkan kita delete ya, KRL ini, soalnya tuh kalau misalkan kita lihat tuh di kotak biru pojok kiri tuh akan ada tulisan delete ya. Dan itu tuh biasanya kalau kita klik itu, yang kehapus itu hanya 4 rangkaian di depan, 4 rangkaian di belakangnya lagi itu nggak bisa kehapus gitu. Jadi agak kurang lah. Oke, kita sekarang coba kecepatan fully dan dia itu mentok di kecepatan 101 km per jam. Nah, tapi terlepas dari semua kekurangan itu, tetap ada bagusnya juga sih. KRL ini modelnya cakep banget. Dan salah satu cara mengatasi biar di delete tapi nggak 4 depannya doang itu adalah dengan loncat. Ya, kalau loncat semuanya bakal kehapus 88 ya. Cering. Oke. Ya, dan kita telah sampai di
tempat spawn KRL terakhir, dan ini itu banyak banget ya KRL di sini tuh, bejibun gitu. Tapi nggak semua KRL bisa dipakai. Nanti aku bakal kasih tahu kenapa nggak semuanya bisa dipakai. Nah, jadi langsung aja kita samperin ungu-ungunya. Nah, bisa kalian lihat di sini tuh banyak banget. Cuman kenapa nggak bisa dipakai semua? Itu karena ada beberapa kereta yang kalau misalkan dipakai itu tuh entah itu copot depannya doang, copot duanya doang. Jadi yang bisa paling aman dipakai itu adalah TM 6000 OL, Old Livery, dan Tokyo 8500. Dan nah, jadi sekarang kita cobain dulu yang TM 6000 Old Livery-nya dulu ya. Karena sebenarnya cukup disayangkan banget sih ya, nggak semua KRL bisa dipakai. Padahal sebenarnya bagus-bagus banget gitu. Kalau untuk diskon bisa, cuman kalau dipakai itu kurang gitu. Oke, ini dia TM 6000-nya. Dan ini beda ya, kalian bisa bedain TM 6000 dan TM 7000 dari depannya gitu. Nah, jadi kalau di TM 7000 itu kan di atas kaca itu tuh ada buletan tambahan ya. Kalau di TM 6000 tuh nggak ada tuh. Jadi kosong. Kalau TM 7000 tuh di atas itu tuh ada, di antara kaca yang lancip sama kaca yang lebar tuh ada satu kaca tambahan itu panjang. Oke, dan kita juga belum pernah nyobain keluar dari sini ya. Untuk keluar dari depo KRL yang itu. Dan ini dia, ini tikungan letter S yang kemarin sempat dicoba juga pas kemarin dinas lokomotif ya. Yang penasaran, videonya ada kok di sebelum video ini. Ini tikungan letter S yang kemarin juga sempat kita lewatin juga. Dan ini KRL-nya ngebut juga ya. Kurang lebih sama sih kayak kecepatan sama TM 7000. Oke, di depan terlihat ada stasiun. Kita bakal perlahan, tapi kita nggak bakal berhenti sih. Karena kenapa kita nggak bakal berhenti? Karena aku yang lompat. Wah, lumayan kencang. Dan KRL bakal hilang dengan sendirinya. Oke, lanjut ke tempat yang tadi. Nah, sekarang untuk KRL yang terakhir bakal kita review adalah Tokyo 8500 yang Old Livery ya. Langsung aja kita klik, itu dia. Oke, itu dia. Tokyo 8500. Oh ya, dan fun fact, Tokyo 8500 ini adalah KRL favoritku ya di dunia nyata. Ini menurutku KRL jadi bagus banget. Oh ya, dan KRL ini mempunyai klakson khas ya. Suara klaksonnya jadi kurang lebih kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Itu adalah kurang lebih suara klakson yang kalian belum tentu bisa temuin di KRL lain. Oh ya, maaf. Copot. Kita harus sambungin dulu. Ya, itu bukan suara klakson di game doang, melainkan di dunia nyata juga seperti itu. Itu klakson. Kalau di Relevance bisa dibilang klakson elektronik kayaknya. Klakson elektrik. Nah, klakson elektrik. Dan cuma di Tokyo 8500 dan Tokyo 8000 doang deh kayaknya. Kalau nggak salah Tokyo 05 itu juga suaranya kayak gitu juga, cuman agak beda dikit. Dan ini tadi bisa dilihat ruangan di dalam itu tuh detail ya, ada kursi-kursi sampai belakang. Cuman untuk kabinnya nggak detail sih. Oh iya, dan di kalangan rail fans di dunia nyata KRL ini punya nama sebutan dan atau julukan yang unik. KRL ini bisa dipanggil kaleng kerupuk. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari depan itu bentuknya kayak kaleng kerupuk yang ada di warung-warung gitu tuh. Jadi ya lucu sih. Cuman yang di aslinya itu kenapa bentuknya kayak kaleng kerupuk, sebenarnya itu adalah kotak untuk AC ya. Jadi untuk pendingin AC-nya ada 4 gitu tiap gerbongnya. Oke, dan kita di sini nggak akan full trip ya sampai ujung, karena emang tujuannya cuma buat nge-review KRL doang dan ngebahas dikit lah. Jadi kita bakal berhenti dulu di stasiun ini untuk closing videonya. Oke, dan seperti di dunia nyata ya, kalau misalkan lokomotif itu ngeremnya bakal agak lama, kalau KRL itu ngeremnya bakal lebih cepat. Jadi ya
aman lah kalau dibawa ke ujung dulu, agak lebih kencang nanti karena remnya bakal lebih cepat gitu ya. Oke, walaupun suka kelewatan kayak sekarang itu. Mundur woi. Oke, di situ aja dah. Oke, sekian dulu video aku. Ya, ini lumayan panjang sih videonya. Ya, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.